Jalannya agak licin ya. Jadi kalau jalan seperti itu, jalan 100, jangan depan dulu ya. Jangan depan dulu. Aneh ya, ada rider apa ya, Honda PCX depan itu kakinya kok dinaikkan ke atas. Untuk apa ya? Karena kaki di dek samping saja mestinya sudah nggak kena cipratan air, kecuali kalau misalnya lewat genangan air. Tapi kan ini nggak lewat genangan air ya. Wes lah, penulis buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal rem dan ban. Jadi ban penulis depan masih standar ya, 43.000 km masih ya. Ada kembangannya sih kok tak foto ya. Depan masih ada kembangannya sedikit. Jadi karena masih ada kembangannya ya nggak ganti. Sekalipun gundul pun ya penulis bakal tetap terus pakai selama masih belum kelihatan serat jahitannya ya. Bukan serat jahitan sih, kisi-kisinya ya, ram-ramane polyesternya. Jadi kalau masih kelihatan karetnya, penulis akan terus pakai. Terus ban belakang sudah ganti merek Aspira Premium. Tipenya adalah tipe ban awet, kompon keras alias Atos. Dan kerasnya nggak beda dengan kalau pakai ban IRC bawaan itu 560F 50R, sama kayak ban IRC yang gundul atau sih. Bannya modelnya bagian tengah nggak ada kembangannya sama sekali. Jadi yang ada kembangannya cuma di bagian pinggir-pinggirnya saja, nggak sampai tengah ya. Jadi beda dengan ban bawaan NMAX yang kembangannya itu nyampe tengah. Karena tengah nggak ada kembangannya, maka hambatan itu minim. Apalagi bannya tipe keras, hambatan ban makin minim. Ada yang ngomong bahwa kalau ganti ban yang lebih besar ya, penulis pakai 140 70 R13, normanya 130 70 R13. Normalnya teorinya kalau pakai ban lebih besar itu lebih boros. Tapi penulis sendiri tidak mengamati ada terjadi seperti itu. Enggak terjadi perubahan jadi makin irit atau makin boros ya. Sama. Mungkin malah kalau disuruh memutuskan ini makin irit atau boros, penulis lebih cenderung ngomong lebih irit. Dari sisi top speednya juga nggak beda ya, tetap bisa 113, nggak nambah nggak kurang, tetap. Makin irit karena rasio transmisi makin kecil. Jadi untuk mencapai kecepatan yang sama, RPM yang dibutuhkan lebih rendah. RPM lebih rendah ya otomatis lebih irit. Kalau ada yang ngomong harusnya lebih boros ya coba jelaskan dulu, mereka nyobanya tipe ban yang sama atau beda. Jadi mereka itu membandingkannya gimana? Ban tipe
apa jenenge, misalnya IRC sama-sama IRC yang model 560 itu tipe opo sih mbuh lali wis. Ya wis pokoknya tipenya ban sama, atau mereka coba pakai tipe beda. Karena seringnya orang pilih ban besar itu yang kembangannya makin banyak, yang guratannya makin banyak, atau yang komponnya lebih empuk. Ban kalau kompon lebih empuk ya tentu lebih boros kan ya, karena hambatannya, dragnya itu lebih besar. Seperti halnya kalau kembangan makin banyak, makin boros juga, karena kembangan itu akan jadi drag juga. Nah, penulis juga sebelumnya makainya adalah ban bawaan yang sudah betul-betul gundul ya, yang secara diameter jelas lebih kecil. Jadi diameter ban kan pasti lebih kecil kalau gundul kan ya. Nah, penulis sebelumnya pakai ban gundul. Setelah pakai ban gundul, pakai ban Aspira Premio ini. Dari ban diameter kecilan jadi diameter yang anggap aja ban yang paling besar yang bisa dipasang di NMAX gini lah. Karena penulis jarang nemui yang pasang 150-70 ya. Kebanyakan orang 140-70. Mbuh ono enggak 150-70. Jadi pakai ban diameter paling besar, tapi ya tidak berubah dari banyaknya. Ini penulis ngomong ya, dari kalau menguji mileage-nya ya, atau mungkin diuji sekarang milite di reset sih, nunggu jalannya lengang dulu ya, baru penulis reset ECU reset mileage. Ini kilometer per liternya berapa ini? 41,4. Ya mungkin hasil dari tadi pagi yang kebut-kebutan ya. Ya nantilah reset mileage-nya. Teruskan dulu pembahasan. Jadi untuk ban pakai Aspira Premio yang 150-70. Untuk kampas rem, penulis pakai sekarang Indo-Parts. Penulis sebelumnya sudah review, tapi karena belum kena hujan, penulis nggak bisa review. Sudah cukup lama ya pakai gantinya itu ya. Dari bulan apa itu? Mungkin sudah 6.000 km lebih barangkali ya, penulis lupa. Tapi yang jelas dari pemakaian selama ini ya, kampas rem belakang merek Indo-Parts itu termasuk awet ya, termasuk sangat awet. Mungkin lebih awet daripada merek Federal ya. Kalau penulis sendiri pakai Federalnya nggak sampai betul-betul habis mungkin ya. Saya ingat penulis nggak sampai betul-betul habis. Tapi soal pakem, penulis nggak bisa bilang remnya itu sangat pakem ya. Mungkin kalau dibilang kepakeman mendekati punya punya Fiction ya. Jadi kampas remnya Yamaha untuk NMAX itu ada yang untuk NMAX khusus, ada yang pakai kampas rem depannya Fiction ya, Fiction R15DS dan seterusnya. Jadi dari situ itu ada beda. Yang bawaan NMAX itu pakem, yang bawaan Fiction itu kurang begitu pakem. Jadi kira-kira mungkin ya antaranya bawaan dengan punya Fiction.
Tapi untuk soal hambatannya, jadi kalau penulis menilai suspensi itu menilai juga mana yang kalau motornya didorong itu ringan. Nah, untuk Indo Parts ini termasuk lebih ringan daripada yang bawaan. Jadi ban masih cukup gampang diputer ketika di sandar tengah. Motor ketika didorong ya cukup ringan. Jadi pakem, tapi ya gak terlalu pakem ya. Cukup lah kalau untuk rem belakang. Jadi penulis masih bisa membuat ban belakang itu ngelok. Kalau pakai punya Fiction itu kadang sulit, kadang nggak ngelok. Jadi penulis itu sering butuh rem belakang yang walau ngelok gak apa-apa, sing penting iso pakem. Karena butuhnya kalau untuk boncengan ya. Kalau untuk boncengan rem belakang itu benar-benar penting ya. Sangat-sangat penting. Karena ya pengereman itu nggak bisa cuma depan tok kalau sudah boncengan. Yang belakang juga menentukan. Apa mana? Sifat jalan keringnya apa mana? Karena nggak terlalu menghambat, performa motor sekarang, performa motor penulis sekarang ini ya lumayan oke ya. Walau nggak sampai 17 detikan, 18 detikan masih gampang lah kalau pakai oli yang licin ya, oli yang pas, bukan yang encer ya. Karena kalau pakai oli encer motor penulis malah nggak bisa kencang. Nah, yang perilaku jalan basah yang belum pernah penulis ceritakan. Jadi wis dari kampas rem dulu saja wis sekalian. Kampas rem Indo Parts ini sifatnya lebih mirip kampas rem bawaan ya, tapi antaranya Federal dan kampas rem bawaan. Kalau merek Fuboru itu hancurnya amit-amit. Nah, kalau yang Indo Parts ini antaranya Federal dan bawaan dari sisi kepakeman pada saat pertama dipergunakan. Kata kuncinya adalah pertama dipergunakan setelah misalnya 1 menit nggak dipakai gitu ya. 1 menit nggak dipakai, kondisi hujan deras. Ketika 1 menit nggak dipakai, kampas rem kan dingin, kena air juga. Pada saat sudah dingin itu, kampas rem akan nggak begitu pakem. Butuh kira-kira 2 atau 3 detik sebelum kampas remnya jadi pakem. Jadi pertama ditekan itu akan sempat nyelunjur gitu ya, los. Tapi sesudah kira-kira 2-3 detik jadi pakem. Tentu kalau sudah seperti itu, pakai remnya jangan ditekan keras ya. Ditekan seperti apa ya? Mungkin separuhnya kalau jalan kering. Ini penulis tentu ngomong rem belakang, karena penulis kalau ngerem pasti belakang dulu. Jalan licin ngerem depan dulu itu cari mati ya. Setelah rem belakang kepake, kalau misal motor masih mengangguk ke depan, masih bisa mengangguk ke depan, maka penulis mulai pakai rem depan. Kalau jalannya saking licinnya itu sampai motor sulit pindah bebannya ke depan, maka penulis cuma berani tekan rem depan sedikit-sedikit, disamakan dengan belakang lah tenaganya gitu. Walau ya nggak bisa jadi hitungan juga, karena
namanya master rem motor itu beda-beda. Master rem kiri dan kanan itu bisa beda-beda. Apalagi kalau rem belakangnya itu tromol, wah makin beda lagi itu ya. Tapi kira-kira antara tenaga rem belakang dan depan itu disamakan. Rem yang paling parah selama ini penulis coba ya merek Fuboru. Terus yang berikutnya adalah merek Federal. Tapi merek Federal itu masih jauh lebih mendingan daripada Fuboru ya. Dalam situasi jalan basah, dalam situasi kehujanan, situasi hujan deras gitu ya. Jadi situasi hujan deras paling lama remnya itu mulai menggigit itu Fuboru. Itu levelnya jauh gitu. Terus begitu yang butuh kira-kira 3-4 detik itu merek Federal, merek Indoparts 2-3 detik. Mungkin hampir mirip dengan bawaannya NMAX. Yang remnya masih fungsi kerja normal itu ya yang bawaannya Vixion. Kalau rem belakang NMAX ini pakai kampas rem depannya Vixion. Itu yang remnya selalu ada terus. Jadi sepertinya untuk sifat di basah ini lagi-lagi ada hubungannya dengan kemampuan untuk tidak ngerem ya. Jadi kalau tuas rem tidak ditekan, motor itu didorong berat, maka kemungkinan di cuaca dingin, di saat hujan lebat gitu, remnya akan langsung menggigit. Kita nggak ngomong pakem atau enggak ya, tapi gigitannya itu loh ada atau enggak. Nah kalau didorong itu ringan, biasanya ya gigitan pertamanya bakal lebih lama. Jadi istilahnya butuh dipanasi. Tapi yang jelas kalau pakai rem Indoparts ini penulis nggak sampai butuh gantung rem ya. Jadi sebelumnya waktu Indoparts pakai Fuboru, penulis itu kalau pas hujan selalu tangannya di tuas rem, menekan rem belakang. Tujuannya apa? Cek kalau begitu butuh ngerem itu sudah langsung gigit. Soalnya kalau nggak gitu butuh lama sekali baru gigit. Kalau yang rem Indoparts ini ya 1-2 detik itu termasuk cukup cepat lah ya kalau situasi hujan, karena ya kita nggak mengharapkan ngerem setengah detik sudah siap kalau di jalan basah, karena dia jalan nggak bisa kencang, nggak berani kencang. Ya tentu top speed juga disesuaikan, nggak jalan 100. Soal rem kayaknya itu, sekarang soal ban. Ya perilaku ban Aspira Premio ini seperti dugaan penulis ya. Feelingnya nggak beda dari ban NMAX bawaan yang gundul. Jadi karena tengahnya mulus ya, feelingnya itu mirip kayak ban NMAX yang sudah gundul. Ban NMAX yang sudah gundul itu cirinya adalah kalau lewat jalan yang sangat super mulus sekali itu licin. Tapi kalau aspalnya nggak betul-betul halus, masih ada permukaan rotok kasar-kasar ya, atau ya contoh jalan beton, itu gripnya oke. Jadi kalau ban sudah gundul, itu kalau jalan super licin, super mulus, itu licin. Tapi di ban cengono pori nih, yang porinya agak besar, itu pakem. Jadi penulis merasakan hal itu ya. Tapi ya juga seperti halnya ban NMAX yang gundul, bannya tidak mengganggu kestabilan berkendara.
Nah ini yang sudah sesuai dengan harapan penulis. Jadi penulis pilih ban yang ya antara kembangannya simetris kiri kanan, atau yang sekalian nggak ada kembangan di tengahnya seperti ban ini. Tujuannya adalah biar kalau jalan di saat kondisi jalan itu banyak airnya, ada air menggenang, kendaraannya stabil, motornya stabil, motor nggak digocek kiri kanan oleh ban. Dan seperti dugaan penulis, emang kayak gitu. Jadi pakai ban Aspira Premio ini, jalan kecepatan 70 di saat jalan betul-betul basah itu nggak bikin motornya itu digobat-gobit ya sama ban, tapi bisa stabil gitu ya, betul-betul stabil. Beda dari ya waktu dulu bane NMAX nya masih banyak kembangannya, wah itu betul-betul mengerikan ya. Penulis jalan 55 km per jam saja itu kayak gobat-gobit gitu ya. Mungkin yang bisa apa ya memahami, mungkin ya yang ngerasakan sendirilah NMAX New, apa Lexi atau motor lain ketika hujan sangat deras itu jalan 55 itu ngeri. 50 aja wis ngeri, apalagi 60. Yang juga merasakan kalau di motor Honda itu, karena kalau motor Honda PCX atau Vario itu pakai model kembangan yang beda. Kembangan sama apa beda? Sama ya, ambo lali. Tapi yang jelas kalau di NMAX parah banget lah. Kalau yang di ADV, nah itu mungkin sering lihat ya, kalau ADV jalan buasa sekali itu ono sing berani kencang. Penulis lihat kebanyakan mereka itu jalan cuma 40. Padahal tipe bannya ban dual sport. Kenapa seperti itu? Kalau menurut penulis karena bannya betul-betul labil ya, betul-betul membahayakan kalau dibawa kencang. Jadi setiap ban memang ya ada keunggulan sendiri-sendiri lah. Tapi ini hanya berlaku kalau jalan di kondisi hujan deras ya. Kalau enggak hujan deras, jalan enggak basah, enggak akan kerasa. Kondisi lain misalnya ya kalau jalannya berlumpur. Jadi kalau jalan berlumpur itu bakal sangat ngeri ya. Jadi penulis pernah lewat ada lumpur yang bukan lumpur, tanah ya, tanah basah yang ada di tengah-tengah gitu, ada di bagian jalan yang dilewati. Waduh, mubat-mubit motornya, mubat-mubit, goyang kiri kanan. Saat itu ban masih baru, jadi yang mengerikan sekali karena yang depan lari kemana, yang belakang lari kemana. Orang disuruh menyesuaikan dengan sentakan ban ke kiri ke kanan yang bergantung pada polanya. Gak iso, gak mampu penulis. Mungkin ada rider hebat di luar sana yang bisa misalnya mengendalikan arah setang atau mengendalikan goyangan badan sehingga bisa pas sesuai dengan goyangannya ban. Tapi yang jelas penulis nggak mampu. Jadi ya kesimpulannya tetap seperti semula, yaitu ban Aspira Premio ini sudah sesuai dengan prediksi penulis. Prediksi ya tentu sesuai dengan kelemahan-kelemahannya juga. Kelemahan yaitu
watospol ya, watospol, tapi ya itu irit, nggak boros. Jadi konsumsi bahan bakar ya tetap. Oh iya, mau reset lupa. Wis mbola wis tak lakokno piro swidak telu. Jalan 63, kita lihat dapat angka berapa. Jadi kalau pilih ban ya harus sesuai selera ya. Kalau apa jenenge, butuh yang awet, irit ya, Aspira Premium ini pilihan yang bagus. Tapi kalau ingin pakem di jalan basah, ini pilihan yang ya termasuk buruk lah. Apalagi kalau jalannya kayak jalan Jakarta. Kalau yang jalannya jalan pedalaman, jalan nggak super mulus, no problem. Tapi begitu ketemu jalan super mulus, jangan coba-coba. Ini sayangnya jalannya basah. 100 apa enggak ya? Wis gak wes, nyari aman, soalnya kadang dalam kondisi seperti ini banyak orang-orang nekat ya. Ya wes lah, itu saja dulu. Jadi ya kampas remnya termasuk oke lah. Walau penulis lebih suka federal, karena federal itu lebih gigit awalan kalau jalan kering ya. Kalau Indopars ini jalan kering nggak terlalu gigit. Apa maneh? Apa lagi ya? Udah lupa. Jalannya agak licin ya. Jadi kalau jalan seperti itu, jalan 100, jangan depan dulu ya. Jangan depan dulu, belakang dulu dirasakan, sampai motor itu terasa mengangguk ke depan. Tadi karena jalannya licin, penulis pertama ngerem, tenaganya gak dibuat besar ya. Ngerem tangan kiri dulu. Jadi ditekan tuas rem kiri, tekan pelan-pelan sampai motor mulai mengangguk ke depan, terasa beban pindah ke depan. Begitu beban sudah pindah ke depan, baru dipakai rem depan, baru ditekan sakarpe lah. Jadi kalau itu butuh mendadak tadi itu, belakang sudah gigit kan, tetap biarkan, terus depan ini diatur sampai semaksimal mungkin sesuai kebutuhan. Jadi boleh ditekan sampai gitu ya. Kalau berlebihan, masih ada ban belakang yang gandoli motor biar nggak pindah arah, biar nggak guling ya. Jadi itu cara pengereman penulis. Apa maneh? Ya wes lah, ini tadi mau nutup tapi ya wes keduluan lampu hijau. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ini berani nggak jalan di tikungan jalan 50? Oh enggak. Penulis ngelambat gini biar nggak kecepratan ya. Karena ini jalannya basah. Wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.